Resmi, Lautaro Martinez perbarui kontrak dengan Inter Milan. Lautaro Martinez telah resmi menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan, yang akan membuatnya tetap bersama Nerazzurri hingga Juni 2029. Inter telah mengonfirmasi kontrak baru penyerang berusia 26 tahun itu berdurasi 5 tahun dalam pengumuman resmi di laman web klub. Lautaro Martinez dan Inter akan bersama hingga 2029. Menurut laporan dia akan memperoleh gaji sekitar 9 juta euro net per musim, menjadikannya pemain dengan pendapatan tertinggi di Nerazzurri. Perpanjangan kontrak merupakan hasil alami dari 6 musim di klub, di mana penyerang Argentina tersebut telah tampil sebanyak 282 kali dan mencetak 129 gol. Bunyi pernyataan Inter, perjalanan luar biasa ini telah membuatnya tumbuh, membuktikan dirinya, dan menjadi kapten klub serta pemain andalan Inter. Perjalanannya kini akan terus berlanjut, didorong oleh kerja keras dan rasa memiliki yang kuat. Sejauh ini bersama Nerazzurri, El Toro telah memenangkan 2 Scudetto, 2 gelar Coppa Italia, dan 3 gelar Supercoppa Italiana. Pemain Argentina ini juga telah menjadi pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Musim lalu ia menjadi capocannoniere, top skor, Serie A, dengan membukukan 24 gol. Martinez juga memberikan lebih dari sekadar gol. Pemain berusia 26 tahun tersebut adalah pemain yang menentukan penampilan Inter dengan permainan pressing dan etos kerja bertahannya. Atribut-atribut ini dikombinasikan dengan loyalitas dan kepemimpinan Martinez di dalam dan luar lapangan yang telah membuatnya menjadi bagian penting dari tim. Martinez bukannya tanpa peminat, sebaliknya, beberapa klub elit Eropa telah menunjukkan minat yang besar kepada pemain Argentina itu, termasuk Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Barcelona dan Manchester City juga telah memburu Lautaro. Namun terlepas dari minat transfer yang terus-menerus ini, Lautaro selalu setia kepada Inter. AC Milan dan Juventus berniat tukar Federico Chiesa dengan Alexis Saelemaekers. Berita AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Federico Chiesa dan Alexis Saelemaekers. Menurut laporan Tuttosport, Juventus mungkin telah menemukan solusi untuk masalah terkait masa depan Chiesa, yang berpotensi memberikan keuntungan bagi kedua klub. Federico Chiesa, pemain sayap asal Italia, tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari rencana Thiago Motta di Juventus. Situasi ini memaksa Chiesa untuk mencari klub baru, dan AC Milan muncul sebagai salah satu tujuan potensial. Dengan ketertarikan Milan terhadap Chiesa, ada kemungkinan bahwa Rossoneri dapat merekrutnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer yang besar melalui skema pertukaran pemain. Alexis Saelemaekers, pemain sayap asal Belgia, sebelumnya bekerja di bawah arahan Thiago Motta selama masa peminjamannya di Bologna musim lalu. Meski tampil cukup baik, Bologna memilih untuk tidak mempermanenkan kesepakatan karena adanya pergantian pelatih, di mana Motta kini menjadi pelatih Juventus. Hal ini membuka peluang bagi Bianconeri untuk memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan Saelemaekers sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Chiesa. Meskipun pertukaran ini terlihat menjanjikan, ada kendala yang perlu diatasi, terutama terkait gaji Chiesa. Saat ini, Chiesa menerima gaji sebesar 5 juta euro plus bonus, yang bisa menjadi masalah bagi struktur gaji pemain AC Milan. Namun, merekrut pemain Italia seperti Chiesa juga memiliki keuntungan tersendiri bagi Milan, terutama dalam memenuhi aturan pendaftaran pemain yang mengharuskan adanya pemain lokal dalam skuad. Meski tantangan terkait gaji Chiesa menjadi perhatian utama, manfaat yang ditawarkan oleh kesepakatan ini, baik dari segi taktik maupun regulasi, menjadikannya layak untuk dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Napoli layangkan tawaran lisan untuk rekrut Romelu Lukaku dari Chelsea. Napoli dikabarkan telah melayangkan tawaran lisan untuk mengontrak Romelu Lukaku dari Chelsea. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Napoli telah mengirimkan tawaran lisan pembuka untuk mengontrak Romelu Lukaku dari Chelsea. Napoli telah mengirimkan tawaran lisan untuk mengontrak Lukaku dari Chelsea, demikian laporan Sky Sport Italia. Para penyiar mengklaim proposal tersebut bernilai 25 juta euro ditambah tambahan 5 juta euro. Pimpinan Napoli mengharapkan jawaban dari Stamford Bridge dalam beberapa jam mendatang. Jika tidak, mereka akan menggunakan uang ini untuk mengontrak David Neres dari Benfica. Sky melaporkan Napoli mengirimkan tawaran lisan kepada Chelsea untuk Lukaku. Il Mattino dan Sport Mediaset melaporkan sebelumnya hari ini bahwa Aston Villa siap untuk menyamai klausul Lukaku sebesar 43 juta euro, akan tetapi, mantan penyerang Inter Milan dan AS Roma itu hanya ingin pindah ke Stadio Maradona untuk bersatu kembali dengan Antonio Conte. Tawaran Napoli untuk Lukaku berarti mereka tidak akan menunggu penjualan Victor Osimhen sebelum mengontrak penyerang Belgia tersebut. Osimhen ingin meninggalkan Partenope dan belum terlibat dalam pertandingan pramusim.
manapun, tetapi belum ada klub yang menyamai klausul pembeliannya sebesar 130 juta euro. Laporan lain di Italia menunjukkan bahwa Napoli ingin mengontrak Lukaku dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian yang terkait dengan kualifikasi Liga Champions mereka pada 2024 hingga 2025. Inter Milan siap tawarkan Arnautovic plus uang ke Genoa demi dapatkan Gudmundsson. Inter Milan dikabarkan siap mengajukan skema transfer pertukaran pemain plus uang tunai ke Genoa untuk mendapatkan penyerang Albert Gudmundsson, menurut laporan di Italia yang diberitakan oleh Sky Sport via FC Inter 1908, bahwa Nerazzurri tengah mempertimbangkan untuk menawarkan Marco Arnautovic ditambah sejumlah uang tunai untuk kesepakatan Gudmundsson di musim panas 2024 ini. Inter mencoba meyakinkan Genoa dengan mengusulkan Arnautovic sebagai calon pengganti Gudmundsson, masih belum pasti. Apakah pemain internasional Islandia itu akan bertahan di Genoa atau hengkang dalam 3 minggu terakhir bursa transfer musim panas ini? Pemain berusia 26 tahun itu menjadi incaran sejumlah klub di Serie A. Inter mungkin menjadi pilihan teratas bagi Gudmundsson. Namun, Juventus juga telah mengincar jasanya. Dalam seminggu terakhir ini, Fiorentina berada di ambang kesepakatan untuk Gudmundsson. La Viola dilaporkan telah mengidentifikasi penyerang Genoa itu sebagai pengganti Nico Gonzalez, yang hampir bergabung dengan Juventus. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan, dan Gudmundsson masih berstatus sebagai pemain Genoa. Klub Liguria itu belum menyetujui kesepakatan dengan klub manapun yang tertarik pada mantan penyerang AS Alkmaar itu, menurut Sky. Pilihan Genoa jika mereka menjual Gudmundsson di musim panas ini adalah mendapatkan penyerang baru sebagai bagian dari kesepakatan. Bukan hanya uang tunai, klub Grifone itu telah melakukan satu penjualan tak terduga, yakni penyerang kunci mereka, Matteo Retegui ke Atalanta. Oleh karena itu, Genoa sangat ingin mengisi kekosongan lini serang mereka, terutama jika Gudmundsson pergi. Dalam situasi ini, Inter bisa mengusulkan Arnautovic ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan Gudmundsson. Dan Arnautovic akan menjadi pengganti yang sepadan untuk Retegui atau Gudmundsson. Luka Jovic pakai nomor punggung 9 AC Milan. Striker asal Serbia, Luka Jovic, kini resmi menjadi pemilik kaos nomor 9 di AC Milan. Pengumuman ini disampaikan oleh Jovic sendiri melalui media sosial X, di mana ia memperlihatkan bahwa ia telah mengganti nomor punggungnya dari 15 menjadi nomor yang sangat diimpikan oleh banyak penyerang, yaitu nomor 9. Langkah ini menandakan dua hal penting bagi klub dan pemain tersebut. Pertama, Jovic dipastikan akan tetap bersama Milan pada musim ini, mengesampingkan berbagai spekulasi yang sempat muncul mengenai kemungkinan dirinya hengkang setelah hanya menjadi pemain pengganti yang berpengaruh pada musim lalu. Kedua, keputusan ini juga mengisyaratkan bahwa AC Milan tidak akan merekrut striker baru seperti Tammy Abraham sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pelatih Paulo Fonseca sebelumnya sangat bersemangat untuk mendatangkan striker baru yang bisa bersaing dengan Alvaro Morata di lini depan. Namun, dengan penyerahan kaos nomor 9 kepada Jovic, Milan sepertinya telah memutuskan untuk tidak menambah striker lain, meskipun langkah ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan perekrutan striker baru, namun striker baru tersebut harus bersedia mengenakan nomor punggung lain, bukan nomor 9 yang identik dengan penyerang utama. Ini juga berarti Jovic, yang akan menjalani musim keduanya bersama AC Milan, diharapkan untuk meningkatkan performanya, terutama ketika bermain sebagai starter musim lalu. Jovic lebih sering tampil impresif saat masuk dari bangku cadangan dibandingkan ketika ia menjadi starter. Hal ini menjadi aspek penting dari permainannya yang perlu ditingkatkan pada musim ini, terutama setelah diberi kepercayaan dengan nomor punggung yang ikonik di Milan. Dengan Jovic sebagai pemilik baru nomor 9, AC Milan tampaknya telah menyusun strategi penyerangnya untuk musim depan. Fokus sekarang ada pada bagaimana Jovic bisa membuktikan diri sebagai penyerang utama yang diharapkan klub dan penggemarnya.